semua, selamat sore. Nah, hari ini Hiromi bakal nemenin teman-teman semua di Your Sick Class tentang tips and trick make a great CV. Jadi nanti kita bakal belajar nih, gimana sih caranya bikin CV yang oke banget buat teman-teman melamar pekerjaan atau untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan CV. Nah, tenang aja, Hiromi di sini nggak sendirian karena ada narasumber yang oke banget dan pastinya tepat banget nih buat kita belajar soal gimana cara bikin CV yang tepat. Nah, untuk pembicara hari ini itu ada Kak Zulfikar Rahman. Kak Zulfikar Rahman ini adalah seorang HRD dari perusahaan yang oke banget yaitu Wings Food dan sekaligus menjadi mentor di myskill.id. Halo Kak Zulfikar. Halo Mbak Hiromi, halo teman-teman semua. Oke, gimana nih Kak Zulfikar, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Oke. bener ya, emang harus jaga kesehatan ya. Banyak Iya teman-teman saya juga pada bener. sakit ini. Nih pandemi kayak gini terus cuacanya juga lagi nggak oke banget kan, jadi harus Iya. tetap jaga kesehatan banget nih. Nah, buat teman-teman di sini, Hiromi juga mau ngingetin buat bisa on cam, jadi boleh banget kalau misalnya teman-teman mau nyalain kameranya biar nemenin Hiromi sama Kak Zulfikar juga. Dan aku juga mau ngingetin teman-teman kalau misalnya nanti boleh banget buat bertanya, nanti bakal dijawab sama Kak Zulfikar setelah penjelasan dari gimana sih cara bikin CV yang baik gitu kan. Nah, terus makin seru bakal ada ini nih saldo e-wallet sebesar 100.000. Nanti bakal ada 2 orang penanya terbaik yang dipilih sama Yormin buat dapetin saldo e-wallet 100.000. Lumayan banget loh 100.000 nih, bisa buat beli boba, buat jajan, terus buat ongkos jalan-jalan ya kan, lumayan banget tuh 100.000 e-wallet, apalagi lagi banyak promo kan biasanya Januari kayak gini. Nah, terus teman-teman nanti yang beruntung bakal di-review nih CV-nya sama Kak Zulfikar. Kira-kira apa lagi nih yang bisa diimprove atau diperbaiki dari CV teman-teman. Jadi kira-kira siapa ya yang CV-nya bakal bisa direview sama Kak Zulfikar. Nah, sekarang kita beralih lagi nih ke Kak Zulfikar. Kak Zulfikar, halo. Halo Kak Hiromi. Oke, Kak Zulfikar, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu dong, sebenarnya CV itu apa sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Ya, ibaratnya gini ya. Ketika kita mau jualan, kita harus tahu kan, harus bisa jelasin apa sih sebenarnya yang kita jual. Kayak kalau misalkan kita jualan motor gitu kan, ada yang namanya brosur. Kemudian di brosur itu ada tuh spesifikasinya gitu kan. Oh, motor ini harganya berapa, motor ini misalkan lampunya seperti apa, mesinnya kayak gimana, warnanya kayak gimana. Nah, gimana caranya orang yang mau beli itu tertarik hanya dengan melihat dari poster itu. Sama dengan CV. Nah, intinya gimana sih kita menjual diri ya, dalam artian positif ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, berarti bisa dibilang CV itu alat promosi diri kita secara Yes, tertulis gitu ya. betul, Oke, betul. seberapa penting sih Kak buat bikin CV ini? Seberapa penting? Kalau misalkan seberapa penting, penting banget ya. Karena ketika kita lihat lowongan kerja, mau itu lowongan kerja, mau itu beasiswa atau lowongan kerja di instansi pemerintahan, wajib untuk mencantumkan CV. Kenapa? Karena itu, CV itu adalah salah satu cara kita untuk bisa lebih mengenal diri pelamar dengan cepat. Bisa nggak sih nggak pakai CV? Bisa. Kita tanya satu-satu, tapi prosesnya lama banget, bisa seharian untuk satu orang. Nah, sedangkan kita butuh butuh waktu yang singkat untuk mendapatkan kandidat yang oke, seperti itu. Oke deh, ini menarik banget nih. Jadi teman-teman pasti makin penasaran kan, gimana sih sebenarnya CV yang baik, yang great tadi seperti yang aku sebutin di awal. Oke, Kak Zulfikar mungkin bisa dimulai untuk penjelasannya nih, gimana sih cara bikin CV yang baik dan benar. Silakan Kak Zulfikar. Oke, terima kasih Kak Hiromi. Nah, Sama-sama. sebelumnya saya ucapkan selamat sore, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, terima kasih teman-teman sudah datang di sini ya, sudah hadir di sini, sudah menyempatkan diri untuk ikut belajar, belajar bersama, karena untuk belajar itu effortnya kadang-kadang cukup besar ya, dan teman-teman mau meluangkan
sore harinya yang biasa dibuat untuk santai gitu kan. Tapi teman-teman bisa ikut sharing di room inilah ya, seperti itu. Nah, saya akan share screen sebentar. Nah, oke. Nah, ini kan tips and trick make a great CV. Ini best practice lah ya. Jadi hal-hal yang emang saya lakukan gitu kan di sini gitu kan. Nah, kalau teman-teman emang ada yang mau tanyakan, boleh tulis dulu di chat. Nanti Kak Hiromi bantu aku untuk ngebaca ini pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab seperti itu. Nah, katanya kan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka kenalan gitu ya. Nah, kita kenalan dulu nih dengan saya. Saya tuh siapa sih? Nah, nama lengkap saya adalah Zulfikar Fadil Rahman. Saya biasa dipanggil Izul karena kalau misalkan dipanggil Zulfikar tuh kadang-kadang kagok ya untuk manggil tuh ya. Jadi boleh boleh panggil saya Izul. Nah, saat ini saya bekerja sebagai HR di Wings Food, tepatnya di PT Tirta Alam Segar. Jadi Wings tuh banyak banget PT-PT-nya dan saya salah satu di salah satu PT-nya, PT Tirta Alam Segar. PT Tirta Alam Segar ini adalah manufaktur yang memproduksi minuman. Kalau teman-teman tahu, Floridina, Javana, Ale-Ale itu dan semacamnya lah. Mungkin di belakang saya juga ada brandnya ya, Top Coffee. Top Coffee juga salah satu produk Wings Food, teman-teman. Nah, kemudian saya juga sebagai My Skill Associate HR Reviewer, jadi reviewer CV juga seperti itu, mentor juga di My Skill. Kemudian juga saya juga sebagai asesor assessment center. Jadi kalau di assessment center tuh kita bisa ngecek seberapa mampu sih seseorang untuk menjabat suatu posisi seperti itu. Nah, kalau background pendidikan saya adalah S1 Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi saya orang Bandung sebenarnya, yang kerja di Cikarang, seperti itu. Oke teman-teman, itu perkenalan singkat saya. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi mungkin teman-teman sering dengar ya kan, jangan menilai buku hanya dari covernya aja gitu kan. Tapi berbeda dengan pemahaman kita atau apa yang kita pegang. Karena kalau misalkan kita ngelihat covernya, setidaknya kita harus tahu isi dalamnya kayak gimana sih. Nah, covernya itu seperti apa? Yaitu CV tadi ya teman-teman ya. Jadi yang kita pegang adalah we do judge a book by its cover. Jadi hanya dengan cover aja kita harus tahu isi bukunya apa. Dengan CV aja kita harus tahu karakter seseorang itu apa. Cocok nggak sih bekerja di perusahaan yang saya lakoni gitu kan. Kan tadi Kak Hiromi nanya, penting nggak sih CV ini? Kalau saya bilang penting, penting banget. Karena itu adalah salah satu senjata teman-teman untuk apa? Untuk melamar pekerjaan. Kalau nggak punya CV gimana? Untuk zaman sekarang ya. Ini untuk zaman sekarang ya teman-teman akan kesulitan untuk mendapatkan kerja. Kecuali teman-teman punya orang dalam atau bahkan teman-teman adalah seorang business owner ya. Owner gitu kan, owner coffee shop atau owner misalkan ya warkop-warkop gitu. Ya, teman-teman nggak usah bikin CV lah karena teman-teman punya bisnisnya. Nah, syarat untuk kita mendapatkan pekerjaan adalah salah satunya adalah dengan membuat CV itu tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi ini yang kita pegang ya. We do judge a book by its cover. Nah, gimana sih caranya HRD itu melirik CV teman-teman? Nah, nanti kita akan bahas ya teman-teman ya. Saya lebih senang ketika banyak diskusi ya, karena kalau misalkan teman-teman cari materinya ini banyak banget materinya tinggal dibaca aja. Tapi kadang-kadang yang terjadi di lapangan tuh tidak sesuai dengan apa yang dibaca. Kadang-kadang setiap orang-orang, masalah setiap orang itu berbeda-beda. Nah, jadi saya pengen banget teman-teman lebih banyak diskusi ya teman-teman ya. Oke, nah saya mau nampilin data. Ini ada data dari BPS di tanggal 2 Mei 2021. Jadi ada 19.098.480 orang penduduk usia kerja yang belum bekerja. Nah, apakah teman-teman ada atau apakah teman-teman ikut andil dalam angka tersebut? Kalau misalkan iya, mudah-mudahan cepat tidak ambil andil ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan teman-teman mendapat pekerjaan bisa berkurang sebelumnya. Kemudian sebelumnya nih, saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Di sini teman-teman itu
Ada udah kuliah atau baru lulus atau udah punya pengalaman bekerja? Boleh dong diketik di kolom chat. Jadi saya bisa tahu nih gitu kan, apakah teman-teman emang termasuk angka ini atau teman-teman belum masuk angka ini. Nah, tapi intinya adalah bahwa ketika kita sudah lulus SMA lah ya, itu harus udah kebayang karir itu apa sih yang kita inginkan, karir apa sih yang, wow, masih ada SMA ya, wah menarik nih. Ada yang masih kuliah, ada yang baru, ada yang masih SMA, keren banget nih. Masih SMA tapi udah ikutan acara-acara seperti ini. Dulu waktu saya SMA belum kebayang gitu kan, boro-boro bikin karir gitu kan, mikirin kuliah dulu, bikin kuliah dulu lah yang paling dekat gitu kan. Nah, keren banget nih yang masih lulus SMK, yang masih SMA udah ikut acara ini, yang masih kuliah bahkan ini nggak sedikit ya teman-teman ya, orang yang masih kuliah itu bingung, gue pengen ambil karir yang kayak gimana ya, gue pengen jadi apa ya, karena apa, karena yang di depannya hanya lulus kuliah. Nah ketika udah lulus terus apa, nah penting banget. Oh, ada yang persiapan resign ya, resign itu pilihan ya, dan ketika resign yang kita harapkan adalah yang lebih baik lagi, apakah itu dari lingkungan kerja atau dari atasannya atau dari salary-nya. Itu sih alasan orang untuk resign lah ya. It's okay. Mudah-mudahan dengan sharing sore ini, teman-teman sekalian dapat something yang bisa meningkatkan kualitas di teman-teman. Nah, balik lagi ke angka ini, dan saya berharap minggu kemudian, sebulan kemudian, teman-teman tidak ikut andil di angka ini. Caranya gimana? Ya caranya mencari suatu pekerjaan atau mencari kuliah. Nah, kalau misalkan mencari pekerjaan, mudah-mudahan lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Nah, kemudian, nah, lalu pertanyaannya, tadi kan saya bilang, CV itu penting gitu kan. Sebenarnya CV dan resume itu gunanya buat apa sih gitu kan? Ya, saya udah bilang tadi ya, gunanya adalah, salah satunya adalah untuk melamar pekerjaan. Penting nggak sih kita bekerja? Penting lah ya. Karena kita nggak bisa terus-terusan bergantung pada kemampuan orang tua. Kita harus mandiri secara finansial juga. Kita setidaknya kalau kita mau jajan pakai uang sendiri lah ya. Ya beda cerita ya kalau misalkan teman-teman anaknya Raffi Ahmad yang udah kaya dari sejak bayi. Nah mungkin itu beda cerita ya. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Ada yang emang harus berusaha dulu. Ada yang emang harus tertatih dulu. Kayak dulu ada orang yang kesana sini ngirim CV, ngirim lamaran kerja sampai habis ongkos. Sekarang mah udah enak, tinggal apply, tinggal buka buka komputer atau buka handphone sekalipun, tinggal buka email, tinggal kirim 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 kirim. Bahkan beberapa yang sekarang itu banyak banget nih software atau apa namanya, eh apa sih saya lupa namanya. Jadi kayak penyalur gitulah, kayak kayak aplikasi-aplikasi lah ya gitu kan, kayak Jobstreet gitu kan, kayak Glean, kayak banyak-banyak banget lah untuk memudahkan apa? Untuk memudahkan teman-teman mendapat pekerjaan. Dan lagi-lagi, balik lagi, salah satu senjatanya adalah CV dan resume atau CV atau resume. Nah, poin yang akan kita bahas pada sharing session sore ini nggak akan beda jauh dari yang tadi ya. Yang pertama, CV dan resume. Emang ada bedanya nggak sih CV dan resume itu? Baiknya bikin CV atau resume ya? Nanti kita diskusi di sore ini. Kemudian do and done dalam CV, apa aja yang boleh, apa yang nggak boleh, apa aja yang memudahkan, apa aja yang menyulitkan seorang HRD untuk membaca CV teman-teman. Yang ketiga adalah tips and trick ngebuat CV yang menarik. Menarik buat apa? Menarik untuk dilihat, menarik buat dilanjut. Nanti saya akan memunculkan fakta bahwa seorang HRD hanya butuh 6 detik untuk
membaca CV teman-teman. Kalau nggak tertarik, langsung dibuang, nggak dibuang ya, disisihkan lah, tidak masuk dalam kandidat yang akan diperiksa atau nggak akan masuk ke dalam kandidat untuk interview. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa biar lebih tahu flow-nya, teman-teman perlu nih tahu hiring proses di perusahaan itu seperti apa sih? Biar teman-teman juga bayang, oh ternyata CV itu akan ada di sini ya, di proses ini ya. Setelah CV itu, apalagi ya? Jadi teman-teman kebayang banget nih, seberapa penting CV yang teman-teman buat. Nggak hanya, oh ini CV-nya bagus gitu kan, tapi ternyata nggak HRD nggak butuh itu. Ini CV-nya biasa aja, tapi HRD nyari yang biasa aja. Kita harus pandai melihat itu. Nah, oke, saya akan jelasin dulu secara singkat. Jadi proses hiring di perusahaan. Oke, nah nggak banyak-banyak sih. Yang pertama, jadi perusahaan itu kenapa sih hiring karyawan? Karena butuh manpower. Contohnya, kita ibaratin sebuah warung pecel lele. Di warung pecel lele ini awalnya itu bisa dilakukan oleh dua orang, yang satu masak, yang satu packing, atau enggak yang satu waiter yang nganterin makanan ke meja pelanggan. Nah, makin lama, makin banyak tuh orderan, makin besar tuh si warung pecel lele itu tempatnya, mejanya makin banyak, otomatis dengan dua orang ini pekerjaan itu nggak akan selesai. Bisa sih selesai, tapi capek banget. Atau bahkan emang nggak selesai. Karena apa? Pekerjaannya banyak, orangnya dikit. Nah, apa yang dilakukan oleh si warung pecel lele ini? Hiring, nyari orang yang bisa bantu. Oh, sekarang yang masaknya udah ada sendiri, kemudian yang packingnya sendiri, yang waitersnya sendiri juga, yang antar makanannya sendiri juga. Makin lama makin besar, makin banyak tuh orang-orang yang dibutuhin. Sama halnya dengan perusahaan-perusahaan besar seperti sekarang. Kayak PT Tita Alam Segar atau Unispo sendiri gitu kan. Proses bisnisnya banyak banget. Sehingga nggak mungkin dong dikerjain sama satu orang. Makanya ada istilah super team, bukan Superman. Jadi tim yang oke gitu kan, maka perusahaan itu bisa mendapatkan atau achieve atau bisa, ya kalau misalnya ngomong perusahaan itu gimana caranya untung ya. Ya kalau nggak untung mah kita susah dibayar ya. Artinya perusahaan itu gimana caranya untung, membuat beberapa beberapa bisnis, beberapa proses, akhirnya membutuhkan orang. Nah, ketika perusahaan itu butuh orang, butuh nih spesialisasi yang nyari orang. Lalu dikasihlah ke HRD. HRD saya butuh orang seperti ini. Nah, HRD udah dapat orang nih. Lanjut ke tahap selanjutnya, probation atau kontrak. Jadi setelah orangnya dapat, ada offering letter, ada PKWTT atau PKWT gitu kan, tanda tangan kontrak lah intinya. Nah, setelah itu dievaluasi apakah dia perpanjang kontrak, ataukah dia diangkat jadi karyawan tetap, atau dia dimutasi dan lain-lain. Tapi overview, pertama ada kebutuhan dari perusahaan, kemudian ada proses hiring, ada perjanjian kerja bersama kayak antara perusahaan dan karyawan, dan terakhir adalah evaluasi. Lebih jelasnya, proses hiring ini gimana sih? Saya jelasin secara singkat ya. Nah, pertama ada iklan lowongan kerja. Teman-teman mungkin yang udah mulai cari-cari kerja sering pantengin iklan lowongan kerja di Instagram, di TikTok. Sekarang TikTok, Instagram udah jadi itu ya, udah jadi hal yang bisa kita lakukan untuk proses hiring juga. Kemudian juga ada di koran, mungkin ya nggak tahu ya, teman-teman sekarang apakah sering lihat koran atau enggak. Jadi kalau dulu ketika mau kerja tuh nyari di koran. Kalau sekarang mah tinggal searching aja ya. Kemudian juga bisa pakai aplikasi-aplikasi lain gitu kan, kayak yang tadi saya bilang, job portal lain kayak Jobstreet, kemudian Calibri, kemudian Glean dan lain-lain, banyak banget lah. Nah, ketika kita dapat iklan lowongan atau seorang HR itu akan menyebarkan iklan lowongan,
maka nanti kita akan mengirimkan CV. Nah, CV-nya dikirim tuh. Dari satu pekerjaan aja bisa sampai ratusan atau ribuan CV yang masuk ke HRD. Bayang nggak sih, CV yang masuk ribuan itu harus disortir dulu. Nggak mungkin lah kita panggil semuanya. Gempor lah kalau dipanggil semuanya. Jadi pasti akan disortir. Mana yang lebih baik. Untuk apa? Untuk masuk ke tahap selanjutnya. Tahap psikotes. Nah, untuk psikotes interview HRD atau interview user, ini posisinya bisa berbeda-beda ya. Jadi bisa psikotes dulu, bisa interview HRD dulu, bisa interview user dulu. Tapi yang kita lakukan adalah psikotes. Nah, psikotes itu kan udah lulus baru interview HRD. Lulus interview HRD, interview user atau manager, dan baru offering letter. Seperti itu. Ini prosesnya. CV itu ada di mana? CV itu ada di awal-awal. Gimana caranya CV kita bisa dilihat oleh HRD? Kalau HRD udah tertarik, bersyukurlah teman-teman. Karena teman-teman bisa jadi dipanggil untuk psikotes atau interview. Ada fakta menarik teman-teman. Dari survei yang dilakukan oleh Glassdoor, jadi dalam satu pekerjaan itu, kandidatnya tuh 4 sampai 6 orang. 4 sampai 6 orang ini disortir dari 250 resume atau CV. Jadi ketika teman-teman ngirimin CV, minimalnya teman-teman akan katakanlah bertarung gitu kan, bertarung dengan 249 orang. Gimana caranya teman-teman bisa lolos kalau teman-teman buat CV-nya biasa-biasa aja. Buat CV-nya asal-asalan. Buat CV-nya yang penting jadi. Nah, artinya kita harus tahu nih, apa sih yang dibutuhkan oleh seorang HRD itu? Oke, teman-teman. Nah, saya lanjut lagi ya. Ini fakta yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, seorang rekrutmen itu rata-rata butuh waktu 6 detik untuk scan resume itu. Ya kebayanglah 250 CV yang datang untuk satu pekerjaan, sedangkan di perusahaan itu nggak hanya satu pekerjaan yang dicari. Bisa 10, bisa 20, atau bahkan bisa lebih dari itu. Nah, oleh karena itu, beberapa perusahaan ada yang memakai sistem, yaitu ATS, Application Tracking System. Jadi, kita upload CV, kemudian seorang HR itu nyari keywordnya aja, lalu hasilnya tuh akan mengarahkan ke CV-CV yang teman-teman arahkan. Nah, untuk ATS ini di Indonesia ya, di Indonesia masih jarang dipakai. Jadi, kalau misalkan data yang pernah saya dengar, itu baru 20% yang pakai. Jadi, 80%-nya masih pakai ya konvensional lah ya gitu kan. Kirim CV lewat email, kirim CV lewat job portal gitu kan. Jadi, kita sortirnya pakai job portal. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke CV dan resume. Sebenarnya CV dan resume itu ada bedanya nggak sih? Mungkin teman-teman sering banget ya dengar CV, dengar resume gitu kan. Emang bedanya apa? Nah, sebelum masuk ke bedanya, kita harus tahu dulu nih, CV resume itu apa sih? Nah, CV atau resume itu merupakan dokumen yang menjelaskan secara ringkas mengenai siapa diri kamu, apa saja pencapaian yang telah kamu lakukan di masa lalu, untuk apa? Sebagai pertimbangan rekrutmen dalam memilih kandidat yang akan bekerja di suatu organisasi. Misalkan saya butuh seorang operator produksi. Saya udah pegang nih pekerjaannya apa aja. Oh, harus bisa menganalisis, harus bisa maintenance, harus bisa cleaning, harus bisa managing, harus bisa ngatur orang. Nah, berarti saya harus nyari orang yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, di iklan lowongan itu biasanya mempersyaratkan minimal
S1 teknik mesin contohnya ya, S1 teknik mesin bisa mengoperasikan misalkan mesin produksi, kemudian mempunyai punya pengalaman sebagai leader selama 1 tahun. Nah, biasanya seorang HR itu menulis kriteria-kriteria seperti itu. Nah, kita sebagai pelamar, alangkah baiknya untuk menyesuaikan dengan kriteria-kriteria itu. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita apply tidak sesuai dengan kriteria? Boleh-boleh aja sih teman-teman. Cuman Pak, akan dipastikan teman-teman langsung di reject. Misalkan kirim CV gitu kan lewat email. Ya udah, teman-teman nggak akan dilirik. Karena apa? Karena tidak sesuai. Nah, artinya ketika kita mencari pekerjaan juga, ketika kita membuat CV, harus disesuaikan kontennya dengan apa yang ada di dalam kriteria tersebut. Oke, jadi intinya adalah CV dan resume itu adalah gambaran diri kamu. Bentuk mudah atau portofolio atau yang tadi bilang brosur lah gitu kan. Ketika kamu pengen menjual diri kamu ke perusahaan, nih gue punya ini, gue punya ini, gue punya ini, gue bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sehingga perusahaan tuh akan, oh kayaknya ini orang yang tepat deh. Nah, kalau misalnya CV-nya atau resumenya udah lolos, udah si Hari udah bilang ini kayaknya orang tepat nih. Baru make sure pakai apa? Interview HRD. Benar nggak sih yang ditulis itu sesuai dengan kenyataannya? Nah, seorang HRD itu bisa mengetahui orang itu bohong atau enggak lewat mana? Lewat interview, lewat jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh si kandidat. Nah, oleh karena itu penting kiranya teman-teman ketika mengisi atau membuat CV atau resume itu harus jujur. Nah, jujur tapi bisa menarik itu gimana ya caranya? Nah, oke, pantengin terus ya sini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya manfaatnya apa sih sebenarnya CV itu? Nah, lebih gampangnya saya ngasih 2 manfaat. Yang pertama mempermudah mengevaluasi kompetensi dan bakat pelamar yang memiliki relevansi dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seorang HRD itu nggak akan susah-susah manggil satu-satu gitu kan, interview. Meskipun dengan interview itu bisa dapat, tapi kan biar cepet, ya udah pakai CV aja lah. Kan di situ banyak informasi ya. Kayaknya ini oke deh. Nah, yang kedua apa manfaatnya? Mendeskripsikan kemampuan dimiliki secara realistis dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan itu membutuhkan orang yang berpengalaman mengoperasikan mesin produksi. Nah, kita lihat ada nggak sih di CV yang punya pengalaman, contohnya di area produksi. Oh ada ternyata. Kemudian kita lihat lagi, dia pernah jadi misalkan chief engineer. Kerjanya apa aja sih? Mengoperasikan mesin A, B, C, D. Wah, ini oke nih, ini oke. Ayo panggil buat interview. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kalau misalkan di CV itu nggak tercantum ya, ya udah dilewat aja CV-nya, nggak usah dibaca lebih lanjut. Itu manfaatnya. Lantas bedanya apa ya? Oke, kita lihat ini bedanya. Nah, kalau CV itu kan sebenarnya istilah Latin yang artinya cerita kehidupan Anda. Kalau misalnya resume, ringkasan singkat mengenai keterampilan kualifikasi yang dimiliki seorang. Dari penjelasannya udah beda ya. Kalau CV itu lebih ke cerita kehidupan Anda, cerita kehidupan kamu. Kalau resume itu ringkasan. Macam-macam CV apa aja sih? Banyak banget teman-teman. CV buat bekerja, kemudian CV untuk beasiswa, CV untuk melamar, CV untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Biasanya S2. S2 tuh kadang-kadang ada syarat untuk mengirimkan CV. Kemudian ada juga CV taruh. Mungkin kalau yang udah pernah denger ya, ada juga teman-teman tuh CV taruh. Nah, jadi kalau CV itu pergunaannya banyak banget. Bisa buat kerja, bisa buat pendidikan, bisa buat cari jodoh ya, bisa buat apa tadi satu lagi tuh, bisa buat ya itulah, nggak hanya satu. Kalau resume itu hanya untuk mencari pekerjaan saja, sehingga di resume ini
konten-kontennya tuh benar-benar disesuaikan banget. Kemudian, perbedaan yang paling signifikan, CV dan resume, biasanya CV itu panjang. Karena apa? Konten yang ada dalam CV itu benar-benar lengkap banget. Contohnya identitas. Identitas itu nggak cukup dengan kontak, kemudian alamat, dan juga email. Nggak hanya itu, tapi benar-benar agama, status, alamat lengkap, kemudian juga kayak tinggi badan, itu bisa dicantumkan dalam CV. Tapi kalau dalam resume, itu nggak boleh. Nggak boleh terlalu banyak informasi-informasi yang tidak sesuai. Contohnya, ketika teman-teman melamar pekerjaan sebagai seorang sales dan mempersyaratkan tinggi dan berat badan, itu teman-teman harus cantumkan. Tapi kalau misalnya tidak ada persyaratan seperti itu tidak usah dicantumkan. Jadi resume itu cenderung ringkas. Nah, kalau CV saklek, ya urutannya itu adalah identitas, kemudian akademi, kemudian pengalaman bekerja, pengalaman organisasi, dan lain-lain. Dan itu ditulis secara lengkap. Jadi kalau misalnya pengalaman kerjanya ada 10, ya tulis 10-10-nya. Beda dengan resume. Resume itu tulis hal-hal yang emang yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar saja. Seperti itu. Kemudian, nah ini tadi udah saya bilang ya, ada untuk bekerja, untuk belajar. Kemudian biasanya ketika kita melamar sebagai abdi negara, itu juga dibutuhkan CV, bukan resume. Jadi CV itu benar-benar perjalanan hidup lah. Jadi kayak contohnya sekolah. Sekolah itu nggak hanya dicantumkan kuliahnya saja atau SMA-nya saja, tapi dituliskan dari awal kayak bahkan ada yang nulis sampai TK. Ya TK mah boleh tulis boleh enggak lah. Tapi SD, SMP, SMA itu dituliskan di dalam CV. Tapi kalau di dalam resume enggak. Di dalam resume itu hanya pendidikan terakhir. Satu atau dua pendidikan terakhir lah. Seperti itu. Dan peruntukannya hanya untuk bekerja. Untuk resume. Jelas ya perbedaannya ya. Lantas kalau di Indonesia kita pakai CV atau resume ya? Karena ini teman-teman. Untuk CV dan resume ini beberapa negara di Eropa atau Amerika itu ada kecenderungan. Ini sorry kalau saya salah. Kalau nggak salah tuh kalau di daerah Amerika itu lebih senang memakai CV. Kalau di daerah Eropa lebih senang memakai resume. Di Indonesia pakai apa? Di Indonesia mah boleh campur lah. CV yang dekat-dekat ke resume lah. CV yang fleksibel lah. Seperti itu. Karena kadang-kadang kita tidak terlalu membedakan CV dan resume. Seorang HR akan melihat berkas teman-teman itu enak dilihat atau enggak, kontennya sesuai atau enggak, informasinya sesuai yang dibutuhkan atau enggak. Kalau misalkan pekerjaan swasta atau misalkan perusahaan swasta, jadi kalau misalkan kayak BUMN atau bahkan eh, ya tadi abdi negara itu better untuk pakai CV yang lengkap. Jadi kalau misalkan perusahaan swasta sih lebih enak resume ya, karena kita butuh cepat. Seperti itu. Ini contohnya teman-teman ya. Tuh, lengkap banget tuh. Ada agama lah, ada tinggi badan, berat badan, pendidikannya juga dicantumin semua, pendidikan non formalnya juga gitu kan. Dan biasanya kalau CV ini boleh lebih dari 2 halaman, 3 halaman boleh, 4 halaman boleh. Gitu. Ini contoh dari resume. Resume better 1 halaman udah oke. 2 halaman masih oke ya. Tapi kalau udah 3 halaman nggak boleh. Karena teman-teman udah lihat tadi kan, seorang HRD itu butuh waktu 6 detik untuk scan resume teman-teman. Cocok nggak ya? Kalau nggak cocok udah di di langsung ditempatkan pada ya kalau misalnya saya bilang kasarnya dibuang nggak dibuang juga sih gitu kan. Tapi teman-teman dipastikan tidak akan dipanggil untuk step selanjutnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, lantas apa yang dilihat seorang recruiter pada job seeker? Pertama, resume atau CV-nya sesuai dengan posisi yang terbuka. Contohnya kayak gini teman-teman.
Posisi yang terbuka adalah seorang safety officer. Safety officer ini punya kriteria-kriteria tertentu. Salah satunya contohnya punya sertifikat ahli K3 umum, kemudian punya pengalaman bekerja sebagai seorang safety. Tapi teman-teman apply juga, tapi berbeda pengalamannya. Pengalamannya sebagai misalkan operator produksi, kemudian sertifikat yang teman-teman miliki adalah sertifikat Excel gitu kan. Bisa aja nggak terlalu sesuai. Dapat dipastikan teman-teman nggak akan dipanggil. Selanjutnya apa? Skill set yang dicantumkan dalam CV. Seorang HR akan melihat, ini orang bisa apa sih? Skillnya apa aja sih? Kompetensinya apa aja sih? Karena apa? Karena dalam satu posisi pekerjaan, biasanya membutuhkan beberapa skill. Nah, nanti akan dibahas ya skill apa aja yang perlu dicantumkan. Kemudian cover letter ya lamaran, kemudian tautan ke blog pribadi, lebih ke portofolio lah ya ini ya. Jadi better teman-teman ada portofolio dan pengalaman-pengalaman yang mampu menggambarkan kemampuan job seeker. Seperti itu. Ini hal-hal yang HRD lihat terhadap CV atau resume teman-teman. Oke, kita lihat ke pembahasan selanjutnya teman-teman. Jadi tips and triknya apa sih? Biar CV kita tuh menarik. Biar HRD itu mau melihat CV kita. Oke, kita lihat ya. Saya mau nanya teman-teman. Dari pendapat teman-teman, CV ini tuh kayak gimana sih? Boleh, tidak, bagus, kurang bagus, atau apa? Boleh dong dipilih lewat chat teman-teman. Pendapat teman-teman terkait dengan CV yang saya tampilkan di sini. Jadi saya lihat menarik. Oh, ada pertanyaan lagi. Wah, berarti boleh ya. Nanti kita jawab ya. Menarik ada desainnya. Oke. Apalagi nih dari teman-teman nih. Bagus. CV kreatif. Oke. Apalagi. Mungkin kalau teman-teman kagok nulis, bolehlah open mic untuk jawab doang. Ada lagi? Kurang menarik karena terlalu ramai. Wah, ya ya oke. Ini macam-macam jawabannya ya. Menarik, bagus. Ini terlalu ramai gitu kan. Bahkan ada yang menjawab dengan pertanyaan. Oh, jadi boleh ya pakai CV seperti ini? Langsung menggambarkan skillnya. Oke. Oke teman-teman. Boleh nggak sih bikin CV seperti ini? Kita simpen dulu jawabannya ya. Saya pengen teman-teman nyimpulin nih di akhir sesi ini. Boleh nggak sih CV seperti ini? Saya akan jelasin. Oke. Oke, suara saya jelas ya? Oke. Saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, Nah, jadi sebelum masuk ke boleh enggaknya, kita perlu tahu dulu nih, konten-konten apa sih yang perlu ada di dalam CV. Pertama, identitas. Kedua, pengalaman. Baik itu pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman magang, itu penting untuk dicantumkan. Karena apa? Karena HR itu akan melihat, dia tuh bisa kerja nggak ya? Dia tuh tahu kerja nggak ya? Itu pertanyaan basic banget ketika yang ngirim adalah fresh graduate. Kemudian pendidikan, penting banget karena itu menjadi gambaran teman-teman ya, orangnya seperti apa. Achievement atau penghargaan, ini boleh dicantumkan, boleh juga enggak. Kemudian skill set, jadi skill-skill apa aja sih yang teman-teman miliki. Yang selanjutnya adalah referensi. Referensi boleh dicantumkan, boleh enggak. Referensi itu buat apa? Referensi itu
untuk memastikan seorang HR bahwa teman-teman memiliki skill ini, berperilaku seperti ini. Karena ada juga yang bohong ya gitu kan. Yang terakhir adalah portofolio. Nah, kalau misalnya teman-teman emang ada portofolio, better untuk dicantumkan. Seperti itu. Portofolio itu seperti apa? Ya, kalau misalkan teman-teman seorang desain grafis, ya berarti kan ada contoh desain-desain teman-teman. Kalau misalnya teman-teman fotografer, ada contoh foto-foto teman-teman. Itu portofolio yang teman-teman miliki. Oke, kita bedah satu-satu ya teman-teman ya. Mulai dari identitas. Apa aja sih yang perlu dicantumkan? Nah, kalau misalnya kebutuhannya adalah untuk bekerja di perusahaan swasta, better singkat-singkat aja, singkat, padat, dan jelas. Nama, penting. Ya iyalah, penting lah namanya. Boleh juga teman-teman nyantumin nama panggilan di dalam kurung. Itu masih boleh. Kemudian, yang nggak kalah pentingnya adalah kontak. Kontak yang bisa dihubungi. Teman-teman boleh mencantumkan nomor telepon, nomor handphone, alamat email, alamat sosial media, alamat LinkedIn. Nah, media sosial LinkedIn ini sering banget dipakai untuk para pencari pekerja, para pencari kerja, bahkan ya yang nyari kerja ataupun nyari orang yang mau bekerja. Itu di LinkedIn lebih oke sih. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menulis identitas. Kalau teman-teman menuliskan email, alangkah baiknya emailnya nggak alay ya. Jadi misalkan aku sayang selalu gitu, janganlah gitu kan. Kalau teman-teman nggak punya email lagi, buat email yang baru saja. Better ada nama teman-temannya ya. Misalkan kalau yang saya gitu kan, julfikar.fadila@gmail.com atau julfikar.employee@gmail.com. Jelas gitu kan, nggak alay. Karena ketika teman-teman ngasih yang kayak gitu, HRD akan mikir, ini orangnya dewasa nggak ya? Meskipun nggak hanya dilihat dari situ aja ya, kedewasaan seseorang, tapi setidaknya teman-teman akan dipastikan nggak akan kepilih lah ya, nggak akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap interview. Kemudian untuk alamat, saya langsung contoh aja deh. Selanjutnya nih, ini contohnya nih, ini contohnya nih. Nah, teman-teman juga boleh mencantumkan foto, boleh juga tidak. Karena kalau HRD itu kan sebenarnya nyari orang yang mau kerja ya, bukan nyari orang-orang yang ganteng atau cakep atau good looking. Kecuali teman-teman, kecuali teman-teman misalkan bekerja nyari, misalkan HRD itu nyari seorang sales yang good looking gitu kan, maka teman-teman wajib untuk mencantumkan foto. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kontak ya, kontak tadi udah dibahas, email juga udah dibahas, link juga dibahas. Teman-teman juga boleh kalau misalkan punya pengalaman di ini ditulis juga. Misalkan saya seorang people development specialist atau misalkan sales marketing atau misalkan apapun itulah. Oh, safety officer itu boleh tulisin di bawah sini, di bawah nama lah, untuk memberani bahwa teman-teman adalah orang pengalaman. Nah, kemudian nih, tempat tanggal lahir dicantumkan jangan. Kalau saya pribadi sih nggak juga nggak apa-apa, kecuali ada persyaratan umur. Nah, kalau misalkan di lowongan itu ada persyaratan umur, itu teman-teman wajib untuk bukan, kalau misalkan nggak tempat tanggal lahir, teman-teman juga boleh mencantumkan usia. Seperti itu. Kemudian alamat. Nah, untuk alamat ini, teman-teman boleh menulis kota dan negaranya saja. Misalkan Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nggak usah tuh teman-teman nulisin alamat lengkap. Bagi saya seorang HR yang sekarang ya gitu kan. Karena apa? Kenapa sih kita menulis alamat lengkap? Kalau misalkan zaman dulu ketika seorang HRD tertarik kepada seseorang, maka ia akan memberikan surat ke alamat yang tertera di dalam CV. Tapi kan kalau sekarang nggak zamannya lagi kirim-kirim surat. Kirim surat sih, tapi kan kirim surat elektronik email. Atau bahkan ditelepon langsung ya teman-teman ya. Nah oleh karena itu
Untuk nulisin alamat, ya better kota, provinsi sama negaranya aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nulisin lengkap ya, oke itu pilihan teman-teman lah ya. Seperti itu. Ini di alamat. Kemudian selanjutnya pengalaman. Ada pengalaman kerja, pengalaman proyek, pengalaman organisasi. Nah, pengalaman ini menjadi penting karena apa? Karena kita bisa melihat kompetensi teman-teman, kemampuan teman-teman dari pengalaman-pengalaman yang sudah teman-teman lakukan. Langsung bercontoh aja lah. Nah, contohnya nih, professional experience. Bekerjanya mana? PT Dalam Segar, Bekasi. Nah, teman-teman juga boleh mencantumkan deskripsi di bawahnya. Gak usah panjang-panjang. Yang jelas, bisa memberikan informasi perusahaan apa sih ini. Biar apa? Biar HR tuh nggak nyari-nyari lagi. Karena apa? Biasanya, kalau nyari orang berpengalaman, biasanya lebih nyari pengalaman pada bisnis yang sama. Contohnya kan saya tulis nih, salah satu perusahaan Wings Group yang bergerak di bidang manufaktur F&B. Nah, jelas ya gitu kan. Kemudian sebagai apa sih? Oh, saya tulis nih training and development staff. Kerjanya ngapain aja? Nah, salah satu yang paling penting, salah satu hal yang penting ketika teman-teman menuliskan pengalaman adalah deskripsi pekerjaan. Apa sih yang teman-teman kerjain? Kemudian hasilnya apa? Atau pakai metode apa? Jadi jelas, jadi nggak hanya nulisin melakukan analisis kebutuhan training tahunan. Ya, ya emang itu kerjaannya gitu kan. Nah, kalau misalnya saya tulis lebih lengkap ya, melakukan analisis kebutuhan training tahunan perusahaan beserta budget yang harus dikeluarkan, kemudian menyusun standar kompetensi bagi all departemen. Jadi saya tulis juga nih 12 departemen. Jadi kebayang nih bahwa saya tuh nge-handle 12 departemen. Nah, kemudian ini ada juga nih menyusun dan melakukan asesmen gap kompetensi dengan metode asesmen 36 derajat. Ada metodenya nih. Oh, berarti seorang ijol ini bisa nih pakai metode asesmen 36 derajat. Ada berapa? 180 karyawan. Oh, berarti oke juga gitu kan. Kebayang gitu seorang HRD itu kapasitas kapasitas seorang ijol itu segimana untuk bagian pekerjaan ini dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan teman-teman, aduh saya nggak punya pekerjaan, nggak punya pengalaman pekerjaan, ada pengalaman magang, tulis magang di mana. Judulnya boleh pengalaman magang. Misalkan di PT Tita Segar. Magangnya sebagai apa? Oh, sebagai admin training and development. Kerjanya ngapain? Targetnya apa? Apa yang kamu lakukan? Hasilnya apa? Misalkan melakukan input peserta training eh, dalam dalam sehari, misalkan 200 berkas. Contohnya seperti itu. Jadi benar-benar didiskusiin biar HRD tuh kebayang, oh teman-teman tuh orangnya oke ya gitu kan. Kalau teman-teman juga punya pengalaman project, ditulisin aja projectnya apa, terus deskripsi projectnya apa. Jangan lupa teman-teman bekerja dengan siapa ketika proyek tersebut. Biasanya proyek-proyek gede itu ada naungan perusahaannya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya pengalaman gimana? Nah, teman-teman boleh mencantumkan kegiatan produktif yang teman-teman lakukan ketika pada saat itu. Contohnya, membuat konten video. Bahasanya tuh bahasa yang menjual. Misalkan konten kreator gitu kan. Teman-teman boleh nggak ditulis juga lah deskripsinya perusahaannya karena nggak ada kan, karena itu pribadi kan. Makanya tulisin di project. Projectnya konten kreator, membuat konten terkait apa gitu kan. Tapi jangan lupa apa yang teman-teman tulis itu emang apa yang teman-teman lakukan. Jangan sampai teman-teman berbohong karena apa? Ketika teman-teman interview ditanya nggak bisa jawab, teman-teman bohong, udah langsung di-kick. Maksudnya teman-teman nggak akan dilanjut untuk tahap selanjutnya. Seperti itu. Itu bagian pengalaman. Boleh pengalaman bekerja, pengalaman organisasi, pengalaman project atau kegiatan produktif. Posisinya gimana? Kalau misalnya teman-teman punya pengalaman kerja, tulis pengalaman kerja terlebih dahulu, kemudian tulis pengalaman organisasi, tulis project. Organisasi boleh nggak ditulis? Boleh. Kalau misalnya udah banyak banget. Karena apa?
Karena kalau CV resume ini better nggak lebih dari 2 halaman ya. Jadi tulisin yang penting-penting aja, tulisin hal-hal yang berkaitan dengan posisi yang teman-teman lamar. Selanjutnya pendidikan. Nah, sebelum masuk ke penjelasan pendidikan, posisinya gimana? Pengalaman profesional dulu atau pendidikan dulu? Nah, jawabannya adalah tergantung. Kalau misalkan teman-teman punya pengalaman yang lebih dari 2, better better menuliskan pengalaman terlebih dahulu. Karena apa? HR akan fokus ke pengalaman kerja teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman baru punya pengalaman 1 pengalaman kerja dengan waktu 1 tahun, teman-teman cantumkan pendidikan terlebih dahulu sebelum pengalaman, seperti itu. Nah, di pendidikan ini apa aja sih yang perlu ditulis? Pertama, pendidikan terbaru. Nah, ingat ya, ketika teman-teman menuliskan pendidikan, nggak usah semuanya tulis kayak TK, SD, SMP, cukup 2 atau 1 aja teman-teman tulisin. Kalau misalkan teman-teman udah pengalaman 3 tahun atau udah lulus 3 tahun yang lalu, teman-teman boleh untuk menuliskan 1 aja. Misalkan SMK apa aja, atau bahkan teman-teman kuliah apa aja, seperti itu. Kemudian di kolom ini atau di bagian ini teman-teman juga boleh menuliskan prestasi-prestasi yang teman-teman pernah capai ketika ada di jenjang itu. Misalkan di SMK menang lomba apa gitu kan, di SMA gitu kan menang lomba karya tulis ilmiah, atau di kuliah membuat proyek apa, atau eh, base mahasiswa apa gitu, itu boleh cantumkan di sini. Nah, selanjutnya yang nggak kalah penting, IPK dan penelitian. IPK atau nilai ya, nilai akhir lah, nilai ujian, nilai akhir kalau misalkan SMA, kalau misalkan di perkuliahan IPK dan penelitian. Kalau ini saran aja ya, kalau misalkan IPK teman-teman di bawah 2,75, better IPK-nya nggak ditulisin. Karena HRD akan terframing, ini mahasiswanya bener nggak sih belajarnya gitu. Padahal kan nggak kayak gitu ya, mungkin dia sibuk di mana gitu kan. Nah, better seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman IPK-nya 2,75 ke atas, tulisin aja. Nah, penelitian, ditulisin jangan. Kalau misalkan penelitiannya itu sesuai dengan lowongan yang teman-teman apply, tulisin aja. Itu menjadi nilai plus teman-teman. Kalau nggak sesuai, nggak usah tulisin. Karena kayak buang-buang space aja, seperti itu. Ini contohnya teman-teman. Ini yang saya ya. Pendidikan, S1 psikologi. Di mana? Penting di mananya ya. Kotanya di mana? Tulis juga tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau misalkan teman-teman lulusnya lebih dari 5 tahun gitu kan, 7 tahun gitu kan, boleh ditulisin, boleh enggak. Tulisin aja tahun lulusnya saja. Kemudian IPK-nya ditulisin juga, dan penelitiannya ditulisin kalau misalnya memungkinkan. Atau bahkan ada contoh lain nih, Universitas Jenderal Sudirman, sarjana ekonomi, IPK berapa, kemudian tulisin juga kalau teman-teman emang memiliki prestasi itu, lulus dengan predikat dengan pujian, cum laude. Kemudian penerima beasiswa PPA, penerima beasiswa cendikia Basnas, itu boleh tuliskan. Itu jadi nilai plus teman-teman. Tapi ingat, harus jujur teman-teman. Nah, untuk SMA-nya boleh tulisin nggak? Better kalau misalnya udah lama nggak usah ya. Kecuali emang ketika teman-teman nulisin SMA itu bisa jadi nilai plus. Contohnya, teman-teman mau melamar sebagai analis kimia. S1-nya itu teman-teman seorang sarjana kimia. Nah, kebetulan SMK-nya adalah SMK kimia. Itu boleh banget untuk dituliskan. Karena apa? Karena itu linear. Dan itu bisa memperkuat CV teman-teman. Seperti itu. Oke, 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 oke. Oke, aku percepat ya. Oke, ini di pendidikan, kemudian achievement penghargaan, langsung contohnya aja. Jadi ini achievement boleh dituliskan di kolom pendidikan kalau misalkan achievement itu didapatkan pada saat teman-teman
ada di jenjang tersebut, boleh di bagian terpisah. Kalau misalkan nggak ada kaitannya, terpisah aja better lah. Seperti itu. Nah, ini salah satu yang penting ya teman-teman ya. Menuliskan skill dan kompetensi. Nah, yang biasa saya temukan itu teman-teman menuliskan skill, misalkan Microsoft Office, kemudian diskalain. Ada bullet-bullet gitu kan, ada kayak apa namanya tuh, eh, penilaian lah, advance, misalkan intermediate, atau bahkan pakai pakai apa namanya, skala gitu ya. Boleh nggak menulis itu? Better nggak? Karena itu kan subjektif teman-teman. Nah, yang saya sarankan seperti ini. Ketika kamu punya skill, skill itu didapat dari mana? Contohnya saya nih, Professional NLP Coach Certification. Berarti kan saya punya skill NLP Coach. Di mana? Indonesian NLP Society. Di mana dan tahun berapa? Atau bahkan financial life skill gitu kan. Dari mana sih skill itu didapat? USA. Di mana? Di Malang. Nah, makanya saya lebih suka untuk menuliskan skill and training. Karena itu berkaitan banget. Boleh nggak kita menulisin pekerja keras, dapat diandalkan? Better enggak ya? Karena itu subjektif kecuali teman-teman pernah dites. Contohnya, teman-teman pernah tes MBTI atau DISC gitu kan. Teman-teman orangnya dominan. Boleh ditulisin di situ, tapi boleh juga itu dari mana. Misalkan dominan, hasil dari DISC, kapan ditesnya gitu. Atau bahkan ini ditulisin course-nya apa, copywriting, kemudian siapa yang jalaninnya, kemudian tulis juga nih si sertifikatnya seperti itu. Nah, selanjutnya referensi. Referensi boleh nggak ditulis? Boleh ditulis, boleh enggak. Tapi ingat, ketika teman-teman mau menuliskan referensi, izin dulu sama orang yang akan ditanyakan referensi. Contohnya, eh, ini misalkan saya Ijo gitu kan, pengen dapat referensi dari Zulfikar gitu kan. Zulfikar ini adalah mantan atasan yang sekarang ini sebagai manajer HRD PT apa gitu kan. Boleh disertungkan. Untuk apa? Untuk make sure bahwa teman-teman ini punya skill ABCD, orangnya seperti ABCD seperti itu. Nah, selanjutnya portofolio. Tak kalah pentingnya juga ini, kalau misalkan ada, better dicantumkan, kalau enggak, nggak apa-apa. Karena enak ya, teman-teman bisa mencantumkan barcode di dalam CV teman-teman. Jadi ketika HR itu melihat CV teman-teman, portofolio yang berupa barcode, tinggal di-scan, langsung keluar. Jadi nggak usah nulis bit.ly bla 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 gitu kan. Nah, portofolio ini isinya apa? Hasil kerja teman-teman. Gambar. Kalau misalkan teman-teman orang yang emang apa namanya? DKV lah ya gitu, desain gitu kan, fotografer dan lain-lain lah. Hasil kerja teman-teman, hasil karya teman-teman, seperti itu. Nah, tadi udah jawab ya, kalau belum punya pengalaman gimana? Ini adalah hal-hal, ternyata CV ya. Nah, kalau belum punya pengalaman gimana? Teman-teman cantumin hal-hal produktif yang teman-teman lakukan. Sambil nunggu dipanggil, sambil teman-teman juga cari skill. Sekarang udah banyak banget nih teman-teman untuk bisa dapat skill. Kayak lewat My Skill ini bisa ya. Lewat My Skill teman-teman belajar gitu kan, dapat skill. Atau bahkan teman-teman cari training-training offline gitu kan. Tapi ingat, skill ini adalah skill yang emang benar teman-teman butuhkan. Skill ini adalah teman-teman yang teman-teman emang ya mampu gitu kan. Sekarang udah banyak kok untuk skill-skill gratis lah. Tinggal teman-temannya aja mau nyari, mau berusaha. Karena kalau misalkan teman-teman nggak punya pengalaman tapi punya skill, perusahaan akan mempertimbangkan teman-teman untuk bekerja di perusahaan tersebut. Ini contoh-contoh CV. Ini ya. Satu lagi seperti ini. Kok beda ya? Yang satu lebih berwarna, yang satu kaku banget ya. Nah, tadi di awal saya bilang ada perusahaan yang memakai ATS, Application Tracking System. Artinya ketika ketika kita apply,
seorang HRD akan mencari dengan keyword-keyword tertentu, maka akan diarahkan ke CV-CV ini. Nah, CV-CV ini bisa lebih mudah terbaca dibandingkan dengan CV-CV ini. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih baik? Keduanya baik, sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Kalau misalkan teman-teman emang mengirim CV langsung ke HRD-nya, ke email HRD-nya, boleh teman-teman mengirimkan CV ini. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini ya tadi ya, tulisin kalau misalnya belum punya pengalaman, identitas, pendidikan, pengalaman, kegiatan produktif, achievement kalau ada, skill harusnya ada ya. Ya kalau nggak ada, teman-teman bolehlah penilaian pribadi. Tapi teman-teman itu bisa menjelasin. Seperti itu, portofolio kalau ada, seperti itu. Oke, kemudian, oke, nah ini saya pengen share aja sih, fakta-fakta kenapa sih CV kamu nggak diterima. Pertama, 80,4% kesalahan resume berasal dari kesalahan dalam deskripsi pengalaman kerja sebelumnya. Jadi teman-teman ngedeskripsiin kerjanya asal-asalan lah gitu. Misalkan kayak tadi, membuat training analisis, udah aja segitu aja. Padahal bisa dilengkapin lagi. Melakukan tes gitu kan. Tes apa? Jelas lagi melakukan tes menggunakan alat eh, menggunakan alat tes psikologi kepada berapa orang dalam berapa waktu gitu kan. Selanjutnya, 71,6% kesalahan CV berasal dari kesalahan pemahaman keterampilan pada CV. Kayak tadi ya, misalkan saya mampu bekerja dalam tekanan contohnya. Tapi pas ditanya sama interview, ketika interview malah kalang kabut. Kan nggak sesuai ya kemampuan yang dituliskan dalam CV dan apa yang dia jelaskan. Jadi ya nggak sesuai. Selanjutnya 68,7% tidak menyelesaikan informasi dalam CV. Ini sama sama contohnya kayak yang tadi ya. Kayak misalkan teman-teman punya pengalaman kerja, misalkan sebagai operator produksi, udah aja gitu, nggak ada deskripsinya. Ya, HRD juga malas bacanya gitu kan, malas bayangin gitu kan, capek gitu kan. Ya udah, yang lain aja, CV yang lain aja. Toh CV yang itu banyak banget yang masuk gitu kan. Kemudian CV yang dibuat penuh palsuan, bohong ya CV-nya. Misalkan di tulisannya bisa menggunakan alat tes ABCD. Ternyata pas ditanya cuma tahu doang, nggak pernah pakai. Nah, otomatis itu menjadi nilai minus teman-teman. Nah, kemudian job seeker umumnya memasukkan informasi yang kurang relevan atau tidak relevan dengan posisi yang dicari. Contohnya ini nih, yang paling gampang itu tentang achievement. Oh, yang penting gue punya punya apa namanya achievement nih gitu kan, lomba gitu, udah pede kan. Terus lomba balap kerupuk gitu kan nggak relevan dengan kerjaan yang dicari. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian juga ini yang jadi perhatian juga. Pertama, jangan sampai ada typo. Kemudian kemudian oke. Pertama jangan ada typo. Kemudian juga kontras warnanya harus kelihatan, jangan yang nggak jelas. Kemudian usahakan tulisannya itu selaras, jangan beda-beda, jangan aneh-aneh. Seperti itu. Itu yang beberapa yang emang perlu teman-teman perhatikan. Seperti itu. Oke, setelah itu apa? Ya apply CV kamu, jangan disimpan aja, gitu kan? Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengirim lamaran kerja. Pertama, resume atau CV yang sesuai dengan posisi yang terbuka. Ya saya udah sebut tadi ya. Yang dibuka adalah safety officer, tapi teman-teman CV-nya berisi tentang guru, pengalaman guru gitu kan nggak sesuai. Skill set yang dicantumkan dalam CV, skill set yang tercantum dalam CV. Jadi ingat, skill itu salah satu penting ya, salah satu hal yang penting teman-teman cantumkan dalam CV. Dapat dari mana? Dari training, kemudian dari apa namanya uji kompetensi, itu bisa dari situ, cover letter, lamaran kerja, tautan ke blog pribadi, portofolio lah ya.
pengalaman-pengalaman yang mampu menggambarkan kemampuan job seeker seperti itu. Itu meren yang saya bisa sampaikan di dalam waktu 1 jam ini. Mudah-mudahan banyak yang mau berdiskusi ya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Nah, kalau misalnya masih ada penasaran, boleh ya hubungi saya lewat email atau lewat LinkedIn saya atau WA saya, ini WA ya, atau di Instagram saya. Terima kasih. Sama Kak Izul. Wah, menarik banget nih sharing-sharingnya selama 1 jam. Baru pemaparan sih, soalnya teman-teman di sini udah banyak yang nanya, nanti bakal dijawab sama Kak Izul. Tapi Boleh, sebelum boleh, itu nih boleh. Kak, ada ini mau review CV dari peserta Boleh, seperti yang boleh, disebutkan boleh. sebelumnya? Boleh, boleh, Oke. boleh, boleh, boleh. Saya Oke stop nih sharing dulu. Kak. Stop share. Jadi tadi itu teman-teman dari Yormin ini Mm, mm, udah mm. pilih CV yang bakal direview sama Kak Izul. Nah, CV yang berhasil dipilih nih sama Yorsei, admin-admin Yorsei, ini ada dari Kak Sukma Sari. Bisa ditampilkan mungkin Yormin untuk CV dari Kak Sukma Sarinya? Oke, nah ini CV Oke. dari Kak Sukma Sari, mungkin bisa direview Kak, silahkan. Oke. Kalau review dari saya, kalau dari segi layout ya, layout cukup simple, enak dilihat ya. Kemudian, tapi saya nggak tahu ya, RSA ini apa ya, kalau boleh tahu. Apa nih Kak RSA, Kak Sukmasari RSA mungkin bisa dijelaskan di kolom chat mungkin. Oh ternyata tidak ada orangnya. Oh, mau mau ini aja atau yang ada orangnya? Mau yang ini aja atau yang ada orang ini? Oh sebentar, biar diiniin dulu sama Yormin ya Kak ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, sambil nunggu, saya mau Hmm? nanya nih, CV yang tadi nih, yang katanya bagus banget, oh udah ada ternyata ya. Boleh, boleh. Yang ini aja deh. Pertanyaannya saya tanya di akhir aja, setelah kita review CV. Oke. Oke, dari segi layout, ini udah oke ya. Ini termasuk CV ATS friendly. Artinya ketika teman-teman upload di perusahaan yang memakai sistem ATS, application tracking system, ini mudah kebaca. Jadi aman lah, gitu kan. Kemudian dari alamat udah oke, nomor telepon oke juga. Ini identitas udah oke lah ya. Udah oke, udah jelas. Kemudian deskripsi, saya graduate. Oke, ini udah oke nih. Menuliskan deskripsi kayak seorang fresh graduate, siapa kamu gitu kan, lulusan mana gitu kan. Ini buat ya HRD baca sekilas, oh iya kayaknya oke deh gitu. Cuman yang jadi catatan ini ada beberapa subjektif ya, penilaian subjektif kayak saya mampu menjadi pendengar dan memberi alternatif penyelesaian masalah. Ini itu kata siapa? Better teman-teman, atau better siapa yang tadi itu? Aulia. Aulia Rizky ini menuliskan kecenderungan kayak tadi, berminat sebagai apa, kemudian ketika di organisasi punya satu masalah yang diangkat. Saya bisa menyelesaikan masalah ketika misalkan ada, oh ini bisa aja bahasa kayak gini nih. Saya senang menjadi pendengar yang baik, bahkan ketika saya ketika saya di organisasi gitu kan, beberapa kawan saya yang mempunyai masalah sering mendatangi saya. Jadi evidennya muncul. Better ya, seperti itu. Kemudian saya dapat kerja mandiri maupun tim, ya itu mah ya emang harus gitu. Tapi better teman-teman nulisin buktinya apa sih. Kayak saya mengikuti beberapa organisasi dan saya pernah menjabat di beberapa posisi strategis di organisasi tersebut, itu bisa.
Seperti itu. Itu di deskripsi udah oke. Tinggal ditingkatin ya di beberapa hal. Kemudian di pengalaman, boleh di atas dulu pengalaman. Nah, pengalaman Kejaksaan Negeri Purworejo ini udah oke ya, jelas. Magang tuh boleh ya, boleh ditulis seperti itu juga. Boleh di magangnya dikatasin gitu kan, karena fresh graduate pastinya kan pengalamannya pengalaman magang atau pengalaman project. Nah, boleh ditulis di bawah, boleh ditulis pengalaman magang. Nah, oke. Di deskripsinya mempelajari berkas. Oke, yang poin ketiga udah oke ya, mengikuti jalannya persidangan kasus pencurian, laka lantas, narkotika, dan lain-lain. Ini udah oke, karena jelas. Sidang apa? Nah, yang pertama nih, better Mbak Aulia ini menuliskan berkas kasus apa aja sih yang pernah dihandle, seperti itu ya. Ini udah oke sih, udah cukup jelas, tinggal diperjelas lagi di beberapa poin lah. Kalau administrasi emang kerjaannya kali ya, seperti itu. Jadi salah satu poin yang perlu dituliskan dalam deskripsi pekerjaan ini adalah apa yang kamu kerjain, sorry, iya, apa yang seharusnya kamu kerjain, targetnya apa, hasilnya apa, gitu. Intinya jelas lah, nggak ada pertanyaan lagi ketika kamu menuliskan deskripsi ini. Jadi kan setiap orang tuh beda ya pekerjaannya gitu kan. Itu yang bisa menjadi highlight bagi CV yang kamu tuliskan. Kemudian ini pengalaman organisasi ya kayaknya ya. Business law, sub research and development. Nah, kalau misalkan nah ini magang juga kali. Staff research dan development, magang lah ya berarti ya. Menumbuhkan dan memakai budaya. Nah, ini boleh dijelasin lagi nih, pakai cara apa sih mengembangkan budaya penelitian tuh? Kan kadang-kadang HRD nggak kebayang ya. Oh, dengan metode ini, dengan apa? Itu boleh. Boleh melatih. Nah, udah oke nih di poin ketiga ya. Itu udah oke. Kemudian di selanjutnya tryout SBMPTN, Passion Kompas, koordinator kesekretariatan. Nah, tapi intinya gitu ya teman-teman ya. Ini menurut saya untuk pengalaman udah oke ya, karena ngejelasin banget kamu tuh ngapain sih di tempat itu. Jadi kebayang seorang recruiter itu, oh ternyata kamu kayaknya kalau di tempat di bagian ini bisa deh. Jadi bisa matching. Nah, salah satu gunanya menulis deskripsinya adalah matching antara pekerjaan yang kamu udah lakuin dengan pekerjaan yang akan kamu lakukan. Seperti itu. Ini udah oke ya. Ini tryout juga udah cukup oke menurut saya. Kemudian pendidikan ini udah oke juga, di mana tempat kamu kuliah, kemudian jurusan apa. Ini boleh juga dibalik ya. Yang mau di-highlight apakah universitasnya apa jurusannya. Itu bebas terserah. Kemudian selama studi, oke. Ini untuk deskripsi boleh dituliskan, boleh enggak juga. Kalau misalkan kamu punya spesialisasi gitu kan, misalkan contohnya kalau misalkan orang hukum perdata atau apa gitu ya, itu boleh dicantumkan. Jadi lebih nge-branding bahwa oh kamu tuh sarjana ilmu hukum yang handle apa sih gitu kan. Itu lebih baik. Nah, ini udah oke kok, menurut saya udah oke. Dan karena kamu ada fresh graduate, masih oke untuk menuliskan SMA-nya. Nah, terakhir di skill Microsoft Office, bahasa Indonesia, Inggris. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, better kalau misalkan kamu pernah ikut training apa, contohnya Microsoft Office. Siapa sih yang ngadainnya gitu kan? Atau enggak kamu pernah ujian gitu, Microsoft Office dari Microsoft-nya langsung, itu boleh banget. Nah, untuk bahasa, ini yang jadi pertanyaan, bahasa Indonesia ini apakah emang suatu hal yang emang perlu ditampilkan atau enggak?
Kalau bahasa Inggris, buktinya mana? TOEFL atau IELTS gitu kan? Itu boleh. Better ya untuk menuliskan skill ya. Seperti itu. Kemudian teamwork. Nah, Mbak Aulia ini bisa teamwork tahunya dari mana sih gitu kan? Apakah pendapat pribadi atau dari hasil tes? Kalau misalkan dari hasil tes, better dituliskan tesnya. Tapi overall ini oke banget nih untuk CV-nya. Udah oke lah, udah bagus lah. Kalau misalkan kirim ke saya, ini udah jadi CV yang saya tertarik. Maksudnya tertarik untuk membaca lebih lama lah, untuk mempelajarinya. Seperti itu, Mbak Hiromi. Oke, menarik banget nih. Benar-benar dikupas tuntas dari awal banget sampai terakhir pun udah dijelasin nih sama Kak Izul. Makasih banyak Kak Izul. Sama-sama. Nah, sekarang kita lanjut ke session Q&A ya, teman-teman. Jadi beberapa teman-teman sini udah nanya di kolom chat dan aku bakal bacain satu-satu, kemudian Kak Izul akan menjawab. Oke, Kak Izul? Boleh. Oke deh. Nah, pertanyaan pertama ini ada dari Kak Alina Florencia. Mungkin sebelumnya udah dijelasin yang kesalahan CV tadi di awal presentasi ya, Kak ya. Cuma ini Kak Alina penasaran nih, kira-kira apa aja sih kesalahan-kesalahan yang mungkin paling sering nih Kak Izul temuin ketika membuat CV? Apa aja sih, Kak? Paling sering ya? Ya. Typo. Oke. Typo paling sering tuh. Simple sih, tapi itu adalah salah satu yang jadi apa namanya pertimbangan ini orangnya nggak teliti nih. Nah, typo. Kemudian layoutnya tuh acak-acakan dalam artian kayak tulisannya campur-campur banget gitu kan. Boleh nggak campur? Boleh, maksimal 2 lah. Tapi better mainnya digradasi aja ya, kayak besar kecil, kemudian di warna itu masih boleh lah seperti itu. Kemudian kalau misalnya pakai layout jangan terlalu ramai karena HR bakal fokusnya ke yang ramai bukan kontennya. Atau ketika mau baca konten tapi ada yang cukup mengganggu gitu kan. Nah, yang biasa terjadi seperti itu sih. Yang selanjutnya ya di deskripsinya itu ya cuma setengah-setengah gitu kan. Tapi CV-nya tuh kalau menurut saya belum clear, belum oke lah gitu seperti itu. Oke, Itu sih. Tadi yang soal rame-rame itu tadi nih Kak, aku jadi keinget sama yang slide Kakak tadi tunjukin soal Yes, CV yang ya. bagus banget. Nah itu kira-kira jawabannya apa nih? Jadi penasaran juga. Boleh nggak sih Boleh nggak kita sih? pakai CV yang seperti itu? Saya balik lagi nih, tergantung lowongan yang kamu apply. Kalau misalkan kamu apply sebagai contohnya sebagai seorang HR nggak butuh itu. Karena kan sebenarnya maksud dari pembuat CV itu buat CV sekalian portofolio. Kalau misalkan saya nyari seorang contohnya nih, seorang animator gitu kan, atau seorang ilustrator, saya akan lebih lebih lihat lagi ya, lebih mempelajari CV yang saya tampilkan tadi. Karena apa? Oh ini CV buatannya ya, ini portofolionya ya. Baru kita lihat ke apa namanya informasi-informasi dalam CV itu. Tapi kalau misalkan nggak berkaitan dengan ilustrator gitu kan, apalagi itu gambar yang diambil dari Google, itu sangat tidak direkomendasikan. Itu langsung apaan sih ini? Jadi tergantung konteks, tergantung kamu apply bagian apa. Kalau emang bagian ilustrator, itu salah satu pertimbangan. Kan sekarang kayak ada yang ngirim CV pakai CD lah, video dan lain-lain. Boleh nggak? Lagi-lagi balikin tergantung lowongan yang kamu apply. Seperti itu. Jadi jawabannya boleh nggak? Bisa boleh, bisa enggak ya. Karena kan kita nggak tahu dia apply buat apa. Seperti itu. Oke, jadi tergantung ya Kak, sebenarnya job apa Yes. sih yang mau dipilih gitu. Nah teman-teman bisa nih kalau misalnya emang posisinya mau jadi kreatif designer gitu, mungkin grafis-grafis bisa pakai yang kayak gitu. Boleh itu. Oke, kita lanjut kali ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada dari Kak Juang Harfian.
Kak Juang bertanya, melihat tadi proses seleksi CV menggunakan sistem, bagaimana cara pasti untuk mempermudah para pencari kerja membuat dan optimis dalam membuat CV untuk jenjang karir? Mungkin ini maksudnya ini kali ya Kak, kira-kira gimana sih bedainnya mana yang harus dimasukin pakai CV kreatif dan mana yang masukin pakai CV ATS gitu kali Oh menurut. ya. Oke. Gini, kalau di Indonesia sendiri ya, karena masih jarang banget yang pakai sistem ATS ini. Jadi kalau misalkan kamu kirim CV langsung ke HR-nya, itu boleh pakai CV kreatif. Boleh juga pakai CV ATS, dan kadang-kadang ada HR yang lebih nyaman itu ya. Tapi baik lagi, ketika kamu bikin CV kreatif, jangan terlalu rame. Sewajarnya aja, desainnya sewajarnya aja. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu ngirim CV langsung ke alamat HR-nya, nggak apa-apa kok. CV apapun yang kamu kirim itu oke. Yang penting ketika ngirim CV lewat email, ada body text-nya ditulisin, kemudian subjeknya tulisin. Nah, ini salah satu yang sering saya temuin. Ngirim CV aja subjeknya nggak ditulisin. Itu jangan kan dipanggil gitu kan. Kadang-kadang kita aja kesel gitu kan, lu ngapain sih gitu kan. Kayak kalau misalkan teman-teman WA langsung P gitu kan, itu kesel banget lah gitu kan, apaan sih gitu. Benar nih. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya ke job portal gitu Kak, itu ada ini nggak sih Kak? Kan kita suruh upload CV gitu ya. Nah itu harus Nah, ATS kalau atau? kalau misalkan ke job portal, better ya, better yang ATS friendly. Karena bisa jadi job portal tersebut udah pakai SIM ATS. Karena ketika seorang HR itu nyari job portal, pasti nyarinya keyword. Jadi akan fokus ke katanya. Jadi better pakai ATS friendly yang nggak banyak bulat, yang nggak banyak kotak-kotak, yang nggak banyak foto, bahkan better nggak ngisi foto ya, seperti itu. Kecuali ya di lowongan itu disyaratkan ya, berpenampilan menarik itu wajib untuk kecanduan foto. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan Ya. dari Kak Anissa Zahrotun Nafiah. Nah, Kak Anissa ini tanya, kalau misal lulusan saya sudah lama, apa masih memungkinkan untuk menulis pengalaman organisasi? Terus, kalau tidak ada bukti fisik seperti sertifikat, apa bisa dijadikan prestasi, pengalaman kerja, atau yang lain? Terima kasih. Oke, kalau udah lama nggak masalah juga sih untuk dicantumkan, tapi nggak terlalu banyak. Yang akan jadi fokus seorang HR itu adalah pengalaman. Jadi pengalamannya apa aja sih gitu kan, kalau misalnya ada 10 pengalaman contohnya atau 5 pengalaman, better 3 pengalaman terbaru aja atau 3 pengalaman yang paling relevan dengan pekerjaan yang akan dilamar itu. Organisasinya boleh ditulis tapi sekilas. Tapi ketika teman-teman menulis organisasi, yakinkan bahwa pengalaman organisasi ini adalah hal yang bisa meningkatkan kalau misalnya daya jual dari segi teman-teman. Kayak contohnya, organisasi Paskibra. Kan Paskibra tuh kita udah tahu ya gitu kan, seksinya susah dan lain-lain gitu kan. Boleh dicantumkan. Kenapa? Ketika seorang HR melihat melihat CV seorang punya pengalaman Paskibra, otomatis dia punya pengalaman dididik yang oke gitu kan, seperti itu. Seperti itu paling Kak. Oke. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ilmi nih. Kak Ilmi bertanya beberapa pertanyaan. Iya. Nah, tadi kan sempat disebutin kalau misalnya lihat CV ini kebanyakan HRD cuma butuh waktu 6 detik ya, Kak. Nah, Yes. apakah yang menjadi tolak ukur HRD dalam menilai selama 6 detik bahwa CV tersebut menarik atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apakah penggunaan bahasa Inggris menjadi nilai plus bagi pelamar atau memiliki nilai yang sama dengan yang menggunakan bahasa Indonesia? Seperti itu. Bagaimana, Kak? CV itu baiknya, saya jawab yang dulu ya. Ya, siap. Baiknya pakai bahasa Inggris atau Indonesia ya. Nah, ini kita lagi-lagi lihat konteksnya. Pertama, lihat lowongan pekerjaannya. Lowongan pekerjaannya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, better teman-teman kirim pakai CV yang berbahasa Indonesia. Kalau misalnya lowongannya bahasa Inggris, better pakai bahasa Inggris. Kemudian teman-teman juga bisa lihat perusahaannya. Apakah perusahaannya itu adalah perusahaan lokal, perusahaan Indonesia, atau multinasional. Kalau multinasional berarti teman-teman wajib untuk pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya lokal, bahasa Indonesia saja. Jangan sampai teman-teman gaya-gayaan pakai bahasa Inggris ternyata ya banyak salahnya gitu. Jadi better pakai bahasa Indonesia, gitu kan. Nah, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Lagi-lagi ya, lihat perusahaannya apa. Kan teman-teman tinggal lihat aja ya, misalkan PT Tirta Alam Segar gitu kan, perusahaan mana sih gitu kan. Oh, perusahaan lokal, tapi lowongan kerja bahasa Inggris, berarti kan kirim kirim pakai bahasa Inggris aja. Seperti itu. Dan kan ada juga tuh di persyaratannya mahir berbahasa Inggris. Better kalau misalkan ada persyaratan itu berarti teman-teman wajib mengirimkan CV berbahasa Inggris. Kemudian yang pertama tuh pertanyaan apa, Kak? Cara melihat dari 6 detik itu Oh ya, kira-kira apa sih Kak yang paling ditonjolkan gitu? yang Yang paling pertama, dilihat? tuh layout, yang kedua yaitu yang biasanya kita lihat itu nama, kemudian pengalaman. Atau bahkan ada juga yang lebih suka HR itu baca summary atau deskripsi. Makanya saya bilang kan, deskripsi itu tuliskan dengan evidennya atau dengan buktinya. Kalau teman-teman orang pekerja keras, buktinya mana? Jadi biasanya pengalaman kerja atau misalkan, makanya kan saya bilang tadi ada posisinya ya. Kalau misalkan teman-teman memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 kali, maka better pengalaman dulu yang dicantumkan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengalaman kerjanya masih 1 kali, better 1 kali dengan jangka waktu yang masih setahun atau 2 tahun, better pendidikan dulu yang dicantumkan. Jadi itu adalah highlight yang teman-teman highlight yang HRD akan lihat. Jadi kebayang, oh orangnya kayak gimana sih? Oh kemampuannya udah sampai tahap mana sih? Seperti itu. Jadi dengan baca segi sekilas, kayaknya nggak cocok deh, gitu bisa bisa lanjut. Jadi tanpa melihat semua CV-nya, semua isi CV-nya, karena butuh waktu panjang ya, lumayan gitu. Oke, berarti emang harus dibuat semenarik mungkin baik dari kata-kata maupun layoutnya ya Kak ya? Yes. Oke deh, karena ini keterbatasan waktu banget nih, Yes. padahal masih banyak banget yang mau di-sharing-sharing ya Kak ya. Jadi satu pertanyaan terakhir aja nih. Boleh. Ini dari Kak Ilmi lagi. Jadi Kak Ilmi bertanya, bagaimana menuliskan skill apabila belum pernah melakukan tes-tes terkait skill yang dimiliki? Apakah harus dibuktikan atau kalau misalnya belum ada tapi kita belajar otodidak, itu gimana Kak cara menuliskannya? Oke. Kalau misalkan teman-teman belajar otodidak, itu boleh contohnya teman-teman kita angkat skill memakai aplikasi Adobe Photoshop. Boleh nggak tulisin? Boleh. Dikuatinya pakai apa? Pakai portofolio. Atau bahkan teman-teman boleh menuliskan misalkan skill saya gitu kan, contohnya menguasai alat tes psikologi. Kalau itu mah kan ada ya di kuliahan gitu kan, di kuliahan saya gitu kan udah diajarin. Atau enggak bahkan mengoperasikan, contohnya mengoperasikan mesin produksi. Misalnya mesin produksinya apa namanya gitu kan. Boleh cantumin tanpa punya sertifikat boleh. Karena akan dijelaskan di pengalaman. Jadi skill ini cantumkan untuk memperkuat bahwa teman-teman bisa loh, mampu loh, punya kemampuan loh di satu bidang seperti itu. Oke, menarik. Berarti emang portofolio ini penting banget teman-teman untuk pembuktian gitu ya. Wah, nggak berasa banget nih, udah 5:30 ya Kak ya. Padahal masih banyak banget. Teman-teman tapi nggak usah khawatir. Tadi Kak Zul kan udah ngasih tahu nih kontak yang bisa dihubungi ya Kak Zul ya. Ya. Nah, teman-teman bisa bertanya lewat situ tuh kalau misalnya penasaran. Nah, soal portofolio tadi juga kalau misalnya teman-teman pengen belajar bisa banget di MySkill ya Kak. Nanti Yes, betul. bisa banget nih teman-teman mau belajar apa bisa dicari di MySkill. Nanti teman-teman bisa belajar lewat situ. Lumayan banget tuh buat CV. Yes. Nah, nggak berasa juga tadi seperti yang aku bilang, sekarang udah 5:30.
Berarti sudah saatnya kita pamit. Waduh, sedih banget nih rasanya. Nah, tapi teman-teman, kita nyalain kamera dulu yuk. Kita mau foto bareng nih, biar ada kenang-kenangan bareng Hiromi dan juga Kak Izul. Ayo boleh dinyalain dulu teman-teman kameranya. Boleh kita tunggu ya. Nih, mana nih? Kita foto bersama. Ada? Sudah dinyalakan? Admin Yorsi sudah bersiap untuk meng-capture? Mantap. Teman-teman mana nih? Ini saya sore nih pakai masker karena masih di kantor nih. Kalau di kantor nggak boleh buka masker nih. That's okay. Kalau kita tetap harus prokes ya Kak ya. Ya, Saya karena lagi ngeri banget. naik lagi sekarang. Jadi Iya, teman-teman jaga kesehatannya juga ya. benar. Apalagi cuacanya juga lagi nggak nentu. Pokoknya teman-teman minum vitamin, jaga prokes. Pokoknya biar sehat selalu. Betul. Nah, udah? Oke, oke. Wah, ya udah nggak apa-apa. Ada yang bilang lagi sakit nih. Cepet sembuh ya Kak. Oke, udah Yormin siap ya. Kita capture sekarang, kita foto. Teman-teman kalau mau capture juga boleh, terus buat di-upload ke sosmed nanti. Oke, kita pose dulu. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya Yormin ya. 1, 2, 3. Oke deh, thank you semuanya teman-teman. Kak Izul, Yormin juga yang udah nge-capture nih. Oke deh, nah sekarang adalah saat yang ditunggu-tunggu nih buat teman-teman yang udah nge-follow dari tadi. Pasti kan seperti di awal, Hiromi tadi udah bilang kalau bakal ada penanya terbaik ya dari Your Say Academy ini, Your Say Talk gitu ya, Your Say Class gitu. Banyak juga namanya. Your Say Class tadi yang tips and trick make a great CV, Hiromi udah bilang buat ada penanya terbaik yang beruntung mendapatkan saldo e-money sebesar 100.000. Nah, pemenangnya ini hanya ada satu. Wah, sorry teman-teman. Ada dua penanya terbaik yang bakal dapetin 100.000 saldo e-wallet. Yang pertama itu ada Ilmi. Selamat Kak Ilmi yang sudah bertanya bagus nih tadi. Dan yang kedua itu ada Kak Anissa. Selamat untuk Kak Anissa. Untuk pemenang saldo e-wallet. Nah, untuk dua pemenang ini Kak Ilmi dan Kak Anissa bisa langsung chat ke Yormin. Untuk nomornya udah disebutin di kolom chat. Nanti bisa kabarin, Yormin, aku nih yang menang penanya terbaik ya. Bisa dimasukin ke CV nggak nih? Kak Izul buat penanya terbaik. Boleh. Aku pernah jadi penanya terbaik nih. Nah itu tuh, terus bisa langsung chat lumayan banget 100.000. Selamat menikmati boba ya. Biasanya milenial suka beli boba. Kok milenial Gen Z ya kayak ini sekarang udahan. Oke deh, itu tadi selamat buat dua teman-teman yang udah menang. Kemudian Hiromi juga mau ingetin buat teman-teman jangan lupa buat isi presensi yang bakal dikirimin linknya sama Yormin, udah dikirimin linknya, nanti teman-teman klik aja di situ presensinya. Dan selanjutnya Hiromi juga mau say thanks banget, terima kasih banget buat Kak Izul. Yeay, dan juga untuk My Skill yang sudah bekerja sama bareng Your Say ini. Jadi My Skill ID seperti yang Hiromi sebutin sebelumnya, kalau misalnya teman-teman mau melatih skill nih buat tambah-tambah di CV, bisa banget ke myskill.id. Nah, terus selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin tadi baru ikut di pertengahan doang nih, terus nggak tahu awal-awalnya gimana. Jangan sedih, karena untuk hari ini, Your Say Class hari ini bakal ditayangin di YouTube-nya suara.com, SUARADOTCOM. Nanti teman-teman bisa cek di sana. Nanti bakal ada tayangan ulangnya dari live hari ini begitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau follow Instagramnya Your Say, itu bisa banget di @yoursay_ID. Nanti di situ juga bakal banyak banget info seputar acara-acara yang menarik banget nih kayak gini. Kan lumayan tuh, biasanya ada sertifikat, siapa tahu bisa juga dimasukin ke CV. Yes, betul banget. Menarik nih. Oke, segitu dulu dari Hiromi. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Zul ya sudah mau sharing-sharing di sini.
Thank you so much buat teman-teman juga yang udah stay tune terus nih dari awal sampai akhir. Oke, sekarang Hiromi pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Goodbye. Terima kasih Hiromi, terima kasih semuanya.